Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Tumbelaka dengan NIM P21125200045. Saya dari kelas Gizi B 2025. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengantar osmosis dan larutan isotonik. Nah, definisi dari osmosis dan larutan isotonik. Osmosis adalah perpindahan pelarut, biasanya air atau H2O melalui membran semipermeabel atau yang kita ketahui membran yang hanya dapat dilewati oleh pelarut dan bukan zat terlarut. Dari larutan yang lebih encer atau konsentrasi zat terlarutnya itu lebih rendah menuju larutan yang lebih pekat atau konsentrasi zat terlarutnya tinggi. Nah, contoh sederhana yang saya ambil itu, jika kita rendam kentang dalam air garam, air dalam sel kentang akan keluar menuju larutan garam karena larutan garam lebih pekat sehingga kentangnya itu menjadi keriput. Nah, kalau untuk definisi dari larutan isotonik itu adalah larutan yang memiliki tekanan osmotik yang sama dengan larutan jika dibandingkan sehingga tidak terjadi perpindahan bersih pelarut melalui membran semipermeabel. Dalam kondisi isotonik, jumlah molekul pelarut yang masuk dan keluar dari sel seimbang, sehingga volume sel tetap stabil dan tidak mengalami perubahan bentuk. Terus kita masuk ke konsep dasar isotonik dan tekanan osmotik. Nah, dua larutan itu disebut isotonik jika keduanya memiliki tekanan osmotik atau P yang sama. Nah, untuk tekanan osmotik ditentukan oleh persamaan P sama dengan M kali R kali T, dengan I itu dia faktor Van Hoff atau jumlah partikel hasil ionisasi. Nah, M-nya itu mol atau molaritas, R itu tetapan gas, dia 0,082 atm per mol. Nah, terus kalau T itu suhu mutlaknya atau Kelvin. Karena suhu dari R sama untuk kedua larutan, maka kondisi isotonik cukup disamakan dari I1M1 sama dengan I2M2, di mana I itu adalah faktor Van Hoff. Nah, kembali lagi ke konsep dasar isotonik. eh, Dua larutan itu disebut isotonik jika memiliki tekanan osmotik yang sama. Tekanan osmotik bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, faktor Van Hoff atau I, menunjukkan berapa banyak partikel yang terbentuk saat zat terlarut, misalnya HNO3 terionisasi menjadi dua partikel, yaitu H+ dan NO3-. Sementara urea tidak terionisasi sama sekali. Jadi untuk membuat tekanan osmotik sama, konsentrasi urea harus menyesuaikan agar nilai X dengan M-nya itu setara dengan HNO3. Nah, saya ambil contoh soal itu di nomor 14, yaitu berapa gram urea CONH22 harus dilarutkan dalam 500 ml larutan sehingga isotonik dengan larutan HNO3 itu 0,1 molar dianggap mengion sempurna. Jika diketahui hanya itu satu, C-nya itu 12, N-nya itu 14, dan O-nya itu 16. Nah, di sini saya buat data soal atau identifikasi zat, di mana kita tuh menggunakan dua zat, ada asam nitrat dan juga urea, di mana asam nitrat itu jumlah partikelnya atau faktor Van Hoff-nya itu 2, kita dapati dari eh, zat yang terionisasi yaitu H+ dan NO3-. Dan untuk urea jumlah partikelnya itu 1 karena dia tidak terionisasi. Untuk molaritas dari asam nitrat itu 0,1 m. Nah, untuk urea ini yang belum kita ketahui dan akan kita cari, kita bahas dalam kesempatan kali ini. Ini adalah data yang kita ketahui bahwa HNO3 memiliki molaritas 0,1 m, dan karena terionisasi sempurna, nilai I-nya itu 2. Sedangkan urea dia tidak terionisasi, jadi I-nya itu hanya 1. Kita akan mencari molaritas urea yang menghasilkan tekanan osmotik sama. Nah, ini adalah cara pengerjaan. Untuk langkah pertama, kita harus pahami konsep isotonik, di mana dua larutan disebut isotonik jika memiliki tekanan osmotik yang sama. Untuk rumus tekanan osmotik itu kita pakai Pi sama dengan I kali M kali R kali T, di mana yang sudah saya jelaskan tadi kalau I itu faktor Van Hoff-nya.
Karena suhu T dan konstanta gas atau R sama untuk kedua larutan, maka kita memakai rumus yang tadi, yaitu I1M1 sama dengan I2M2. Artinya, hasil kali faktor Van Hoff atau I dan molaritas atau M kedua larutan itu harus sama. Nah, untuk langkah kedua itu kita tentukan data masing-masing larutan. Untuk yang pertama itu ada larutan HNO3 atau asam nitrat. Di situ molaritasnya atau M1-nya itu yang kita ketahui di soal itu 0,1 M. Nah, HNO3 ini dia mengion sempurna, di mana HNO3 itu menghasilkan ion H+ dan NO3-. Jadi jumlah partikelnya itu 2, yaitu faktor Van Hoff-nya atau I1-nya itu 2. Terus yang kedua itu ada larutan urea atau CONH22, di mana urea itu tidak mengion sempurna dalam air, jadi faktor Van Hoff-nya atau I2-nya itu 1. Untuk molaritas urea itu 2, itu M2 karena belum diketahui dan akan kita cari. Nah, untuk langkah ketiga itu kita gunakan rumus isotonik yang tadi, I1M1 sama dengan I2M2. Terus kita substitusikan nilainya. Kita masukkan nilai tadi 2 kali 0,1 sama dengan 1 kali M2. M2 itu yang kita akan cari. Jadi hasil dari M2 itu adalah 0,2 molal. Artinya larutan urea harus memiliki molaritas 0,2 agar isotonik dengan larutan HNO3 0,1 M. Nah, langkah yang keempat itu eh, menghitung jumlah mol urea, di mana yang kita ketahui menghitung jumlah mol urea itu rumusnya M sama dengan N per V atau N sama dengan M kali V, di mana V itu adalah volume larutan. Yaitu 500 mili kita ubah ke liter, yaitu 0,5 liter. Kita masukkan nilainya, N sama dengan 0,2 dikali 0,5 sama dengan 1 mol. Nah, terus langkah yang kelima itu kita hitung massa urea, di mana rumus molekul urea atau CONH22 itu molekul relatifnya itu sama dengan 12 ditambah 16 ditambah 2 kali 14 ditambah 4 kali 1. Sehingga molekul relatifnya itu kita dapat 16 tambah 12 tambah 16 tambah 28 tambah 4 itu 60. Massa ureanya M sama dengan nilai N tadi dikali molekul relatif sama dengan 0,1 dikali 60. Jadi hasil akhirnya massa urea itu adalah 6 gram. Oke, kesimpulan atau hasil akhir. Jadi larutan HNO3 0,1 M itu menghasilkan 2 ion per molekul, yaitu H+ dan NO3-. Sehingga tekanan osmotiknya 2 kali lipat dibandingkan urea yang tidak mengion. Agar keduanya isotonik, larutan urea harus 2 kali lebih pekat, atau nilainya itu 0,2 molaritas. Nah, dari perhitungan dibutuhkan 6 gram urea dalam 500 ml larutan. Oke, baik, terima kasih. Jadi itulah pemaparan materi dari saya mengenai osmosis dan larutan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.